Halo teman-teman mageran, selamat datang di channel ini. Channel ini menceritakan tentang kisah alur cerita Battletrog The Heaven. Video ini merupakan spoiler, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Cedera. Penatua pertama, Xiaoyan itu tampaknya sedikit aneh. Setiap kali teknik Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan teknik Dou Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil aktual. Setelah menatap tanah terbuka dengan penuh perhatian dengan matanya, seorang lelaki berjubah putih tidak bisa menahan kepalanya dan dengan lembut memberitahu Yunleng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut pria tua berjubah putih itu, beberapa terdiam, dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di udara.
Tatapannya kembali ke Xiaoyan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan perang. Wajar jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Douze 3 tahun yang lalu. Namun, 3 tahun kemudian dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun telah membuatnya untuk menyuling pil obat yang jumlahnya tidak diketahui. Panjang lengannya dan secara vertikal ke bawah ke pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka rambutnya dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Itu memancarkan kehadiran lincah halus. Adegan yang bergerak menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera mereka mulai bergumam sendiri. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir, sehingga dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini. Anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seseorang penatua berjubah putih mendesah pelan.
Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Guhe saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xintian dan yang lainnya di sekitar mendengar kata-kata Guhe ini, mereka tertegun. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan tertutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang panjang terapung dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai menggantung di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini ketika mereka mulai naik dengan hebat. Kiat substantif berwarna hijau pucat menyebar berulang kali dari tubuhnya. Pedang panjang perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiaoyan di bawah. Pada satu contoh, pedang panjang bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak ke arah pedang panjang dan diaglomerasi bersama. Hanya dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya. Wajah putih cantik Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiaoyan di bawah dan untuk pertama kalinya dia meneriakkan nama yang dibencinya. Xiaoyan yang mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tajam. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu asnya? Karena itu masalahnya. Saat mata yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang menjadi sangat berat ketika dia mulai menggerakkan pedang dengan sangat lambat, sehingga hampir mustahil bagi orang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan pedang panjang, riak energi yang dipancarkan juga menjadi semakin kuat. Xiaoyan menyaksikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan embusan. Nyala api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah arloji semua orang yang hadir. Ini adalah... Meskipun beberapa murid sekte awan berkabut biasa tidak terpengaruh setelah munculnya api berwarna hijau, para tetua serta Guhe dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan keakraban di hati mereka tumbuh semakin kuat. Pedang panjang yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Dua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan mengendalikan. Pada contoh tertentu, energi pada pedang panjang diseduh hingga mencapai kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantik tampak muram dan mengikuti tangisan jernih. Sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantul dari pedang panjang mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya kuat pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Puncak angin, matahari terbenam yang menyilaukan. Teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang yang tajam melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit, seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras benar-benar pecah terpisah di bawah tekanan aura pedang tajam ini, membentuk garis retak yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang yang mengerikan dengan aura di langit, murid-murid sekte awan berkabut buru-buru menempatkan tangan mereka terhadap satu sama lain. Gelombang doki bangkit dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu, barulah mereka berhasil melepaskan tekanan yang tercipta dari aura pedang di langit. Itu sebenarnya adalah puncak angin. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya,
Dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xintian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini. Jia Xintian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Yaowan, ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangatlah aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu. Yan Xiao itu adalah Xiaoyan? Tentu saja, Fama dan Jia Xintian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalanji, Mujan dan yang lainnya di pohon besar sama-sama terpana pada saat ini. Sebenarnya, orang yang paling penting bukanlah sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang berhenti di udara dan baru saja menampilkan teknik Dou yang mengerikan ini. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.